Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Madu TV Nusantara. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam spesial program Sapa Pagi bersama dengan saya Rafika Pungki. Dan seperti biasanya untuk Sapa Pagi, ya kita akan membahas tema-tema menarik dan juga inspiratif untuk pemirsa di rumah. Dan untuk pagi hari ini kita sudah terhubung dengan salah seorang narasumber dari wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, yakni seorang perajin batik. Ya, karena pagi hari ini kita akan membahas tema seputar batik, yaitu terkait melestarikan batik tulik halus asal Sidoarjo. Dan nanti kita akan bahas seputar batik, seputar pelestariannya seperti apa dengan seorang perajin batik asal Sidoarjo, Jawa Timur. Seperti kita ketahui ya bahwa batik sendiri merupakan salah satu kebudayaan Indonesia. Dan diketahui juga bahwa kemarin kita baru saja memperingati Hari Batik Nasional, tepatnya pada 2 Oktober atau hari Minggu kemarin ya. Dan kira-kira seperti apa terkait dengan batik sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu melestarikan batik tulis halus asal Sidoarjo. Dan kita sudah terhubung dengan narasumber kami, Umi Lailatul Masruro, seorang perajin batik tulis Music Collection. Langsung aja kita sapa narasumber kita ya, Mbak Ruro. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Mbak Ruro? Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Alhamdulillah. Mbak Ruro, sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan batik, mungkin Mbak Ruro bisa memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa di rumah. Silahkan. Iya, terima kasih. Jadi nama saya Umi Lailatul Masruro. Biasanya teman-teman memanggil Ruro. Saya adalah seorang guru di SMP Hasyim Asy'ari, di SMA Persatuan, dan juga di MTSN Negeri 4 Sidoarjo. Seperti itu Mbak. Dan juga kami setiap harinya berusaha untuk melestarikan budaya Indonesia, yaitu melestarikan budaya batik tulis halus khas Sidoarjo. Seperti itu Mbak. Oke Mbak Ruro, gini sebenarnya mau tanya dulu nih, mengawali pembahasan kita di pagi hari ini ya. Yang membedakan batik tulis halus asal Sidoarjo dengan batik yang lain itu apa sih Mbak? Ya mungkin corak keragamannya ya, karena di Sidoarjo memang memiliki motif-motif khusus andalan kayak seperti bayeman, terus ini ya udang bandeng, karena Sidoarjo kan udang bandeng. Iya. Nah, kota udang. Kota udang. Iya. Oke. Jadi kemarin sempat untuk dari Ansor itu membuat saya desainkan udang bandeng seperti itu. Oke, untuk jenis atau motif-motifnya nih Mbak, dari batik tulis halus Sidoarjo sendiri ada berapa sih Mbak? Banyak sekali Mbak, soalnya memang sangat banyak, jadi diantaranya hanya saya menerapkan untuk bayeman, terus ini cecek, nah cecek renteng, ada yang juga ukel, sekar jagat, seperti itu Mbak. Cecek itu apa Mbak? Cecek itu jadi kayak, kan batik itu asal mulanya dari kata amba, kain yang ombo, terus sama titik-titik. Ya titik itu, ya itu tadi Mbak. Jadi titik-titik itu cecek, bahasa Jawanya. Oh, ya, seperti itu. Ya. Jadi ada banyak jenisnya ya Mbak ya? Banyak sekali, ada yang cecek renteng, ada yang cecek agak besar, ya menurut diameter ini, untuk pembatiknya, alat pembatiknya, canting. Jadi kita bisa menghasilkan cecek yang kecil, yang sedang, yang besar, atau yang dimodifikasi seperti itu. Cecek itu berarti titik itu ya? Iya. Oh, seperti itu, saya baru dengar. Iya, kita kan generasi anak zaman now, Mbak. Nah, benar. Jadi masih asing dengan bahasa-bahasa yang mungkin bagi beberapa orang memang sudah ada gitu. Betul. Dan di sini kan gimana? Iya. Niatnya saya itu ingin memadukan antara generasi old sama yang generasi now itu, agar kita tuh bisa nyambung dengan tema-tema batik. Kan biasanya kalau generasi now mendapatkan kayak keterangan atau description tentang batik itu mungkin mereka kurang paham karena beda zaman. Nah, seperti itu. Jadi saya itu ingin menjembatani mereka. Mungkin saya yang awalnya hidup itu Mbak ya, nyun sewu, mulai dari kecil itu bangun tidur udah
ini mencium aroma lilin batik. Jadi jadi setiap harinya memang dari keluarga, mulai mbah, ibu, alam sekitar itu kayak gitu, Mbak. Jadi saya itu belajarnya itu kayak otodidak, langsung, Mbak. Alhamdulillah seperti itu. Jadi sudah Keseharian turun-temurun aja. ya, Mbak? Iya. Oke, jadi itu yang salah satu menjadi alasan dari Mbak Ruroh untuk melestarikan batik. Melestarikan, betul, karena saya apa ya, masih kecil itu kan memang sangat bahagia ketika bermain-main lari-larian di antara para pengrajin batik, terus main malam itu saya bentuk-bentuk. Saya itu jadi pingin generasi muda tahu loh asiknya seperti itu, bukan hanya tentang gadget, tentang ya game-game. Iya, Asik, Mbak, sebenarnya. Oke, Mbak, untuk ciri khas tersendiri dari batik tulis halus khas atau asal Sidoarjo ini apa sih, Mbak? Cirinya, Iya. jadi itu tergantung pengrajinnya juga, Mbak. Oh, Kalau gitu. saya di collection itu biasanya untuk yang custom pesenannya itu. Jadi gini, custom itu dalam artian mereka meminta kepada kita desain apa-apa itu sesuai dengan keinginan mereka. Terus aku mencoba untuk mengaplikasikan ke dalam kain batik tersebut, dan juga bisa dikasih nama si pemesan, seperti itu. Oh, gitu. Nama satu persatu, ya, seperti contoh kemarin kan ada ya pesan dari ini UINSA, Universitas ini ya, Sunan Ampel, Negeri Sunan Ampel itu untuk Ya. dosen-dosennya. Jadi di mindsetnya itu klasik, dikasih nama ini nama dosennya satu persatu kayak gitu. Jadi custom banget, Mbak, ini. Ada yang minta limited edition sesuai dengan pesanan jadinya. Sesuai dengan permintaan konsumen, music oke. collection itu, Mbak. Mayoritas seperti itu. Berarti motif-motif yang dihasilkan dari hasil karyanya Mbak Roro sendiri juga custom dari para pembeli ya, Mbak ya? Iya, kontemporer rata-rata itu ya wes ini keinginannya mereka. Jadi saya mencoba menuangkan di dalam kain apa yang mereka ingin gambarkan ke dalam busana atau bajunya tersebut. Seperti itu. Oke, berarti bebas atau sesuai keinginan? Iya. Oke. Biasanya mereka ya, Lanjut, Mbak. biasanya mereka itu kan sukanya gini. Mbak, aku tuh pengen punya ini, tapi aku tuh pecinta koi, aku tuh suka gambar bunga ini ya, seperti itu. Itu bisa diaplikasikan seperti itu, Mbak. Oke, untuk proses pembuatannya berapa lama, Mbak, untuk menyelesaikan satu desain itu? Ya, lihat tingkat kerumitannya ya, Mbak. Karena memang ini batik tulis itu memang butuh kesabaran untuk membuat. Ada yang sekitar paling lama itu ya 2 bulan lah, ada yang sampai segitu. Tapi itu yang memang halus banget, seperti itu. Untuk paling cepatnya mungkin bisa sekitar 2 minggu udah jadi, Mbak. Karena memang ini batik tulis ya, Mbak, beda dengan cap atau yang lain ya. Seperti itu. Oke, untuk batik tulis sendiri ini request atau pesanan dari pembeli ini sesuai ukuran ya, Mbak ya, berarti? Iya, dan juga sesuai model loh, Mbak. Sesuai model maksudnya gimana? Iya kan, gini biasanya itu mereka itu, Mbak, aku pengen yang model jubah, terus ini modelnya agak nyamping, gini. Jadi alhamdulillah selain menjadi desainer batik, saya juga ada pengalaman di ini teknik menjahit dan pola. Jadi saya bisa menerapkan langsung. Ya. Kan kebanyakan dari konsumen itu pengennya gini, aku tuh pengen, Mbak, pakai baju itu yang kelihatan slim. Itu impian semua cewek, Pak. Itu pasti keinginan semua cewek. Iya, dan alhamdulillah beberapa dari kemarin itu pelanggan kami cukup puas. Karena memang kan ada itu ya. Jadi mulai dari kerahnya kita buat harus yang V. Terus yang dalamnya sini kita harus pakai warna yang lebih terang, yang agak luar warna yang lebih gelap. Seperti itu kan ada tekniknya ya, terus garis-garis panjang atau apa, jangan garis yang menyamping, itu perlu dipertimbangkan, Mbak, memang.
Oke, seperti itu. Berarti untuk penjualannya tidak hanya berupa kain lembaran gitu saja ya, Mbak ya? Ya, kebanyakan memang tidak kain lembaran, banyak yang request langsung jadi, karena mereka juga ingin dibuatkan juga stylenya yang sesuai dengan batik, tapi yang tetap tren dengan modifikasi model yang zaman sekarang, seperti itu biasanya request mereka, Mbak. Oke, Mbak. Tadi sedikit disebutin terkait dengan batik Ansor ya. Iya, iya, iya. Nah, itu gimana sih Mbak, batik apa? Kan itu masih belum familiar di telinga pemirsa di rumah, termasuk saya juga. Oh iya, jadi batik Ansor ada lanjutannya Mbak, batik Ansor khas Sidoarjo. Ansor, ya. Jadi itu batik Ansor, tapi ada motifnya Sidoarjo, jadi tetap ada udang pandengnya. Ciri khas dari Sidoarjo sendiri ya? Ya, kalau desain Ansor ada udang bandengnya, tapi beda dengan desain yang Banser, Mbak. Yang Banser filosofinya itu lebih banyak kayaknya. Oke, itu sudah ada sejak kapan, Mbak, untuk batik Ansor itu? Jadi gini, Mbak, awal usaha saya itu pandemi, iya. Karena kan jadi guru ngajar di 3 sekolahan, terus libur semua kan waktu pandemi kemarin. Jadi kayak ini lagi gabut aja, gak tau ngapain. Terus kok lihat batik itu greget gitu Mbak, pengen aja ngolah. Udah dasarnya suka gambar kan. Nah, terus sebenarnya saya ini ya jadi ingin mengaplikasikan yang itu tadi Mbak, motif-motif Banser. Ternyata dapat inspirasinya tuh ya waktu pandemi untuk seragam Banser itu memang Mbak. Oke, Mbak, itu untuk batik Ansor Banser itu sendiri, di dalam motifnya itu ada berapa lambang atau corak itu Mbak? Banyak. Untuk yang di Banser itu ini mungkin yang di belakang saya ini, nah seperti ini kan Banser ya Mbak ya. Iya. Ini ada beberapa lambang. Mungkin yang pertama, yang pasti logo ya, logo Banser. Ada banyak lambang ya berarti ya Mbak ya? Iya. Jadi logonya itu dibuat, iya silakan. Itu berarti ciri khas dari Ansor Banser sendiri ya? Iya. Oke Mbak, pembahasannya terkait dengan batik Ansor Banser ini kita lanjutkan nanti ya. Kita jeda dulu. Terima kasih. Oke, pemirsa Madu TV Nusantara, ternyata untuk batik khas Sidoarjo sendiri atau batik tulis halus asal Sidoarjo sendiri ada banyak sekali jenisnya, termasuk batik Ansor ya. Namun untuk pembahasan terkait batik Ansor akan kita lanjutkan setelah jeda iklan yang berikut ini. Baik, pemirsa Madu TV Nusantara, kita masih kembali lagi di spesial program Sapa Pagi. Dan pagi hari ini kita membahas terkait batik nih, yakni dengan tema melestarikan batik tulis halus asal Sidoarjo bersama dengan seorang narasumber, beliau Mbak Umi Lailatul Masruro, seorang perajin batik tulis Musi Collection. Dan tadi kita sudah sedikit membahas ya terkait dengan batik tulis halus asal Sidoarjo bahwa dan juga kita ketahui ada batik Ansor Banser khas atau asal Sidoarjo. Nah, kira-kira itu batiknya seperti apa? Terus kemudian ada motif apa saja? Kita langsung tanya ke Mbak Ruro ya. Mbak Ruro? Iya. Oke, Mbak, kita lanjutkan pembahasan yang tadi ya, Mbak ya. Iya. Terkait dengan batik Ansor Banser nih, Mbak. Ada berapa lambang dan corak, Mbak? Ada beberapa lambang sih, Mbak. Di antaranya ya. Ini untuk filosofi warna. Iya. Dan selanjutnya itu untuk di motifnya ya Mbak. Jadi di motifnya itu kita ada cahaya. Jadi sekitar 25 cahaya itu melambangkan jumlah nabi. Iya. Terus ada juga bintang 9. Jadi itu melambangkan wali 9, yaitu yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dan juga ada cahaya 4. 4 cahaya itu melambangkan 4 Khulafaur Rasyidin. Dan juga ada 4 cahaya lagi yang melambangkan Arba'ul, ada apa itu? 4 madhab. Nah, seperti itu Mbak. Oke. Untuk jadi cukup banyak sih. Untuk batik Ansor
banser sendiri ini pembuatannya dilakukan secara massal atau sesuai pesanan aja, Mbak? Kebetulan kemarin untuk pesanannya itu lumayan banyak, jadi ya secara massal, Mbak. Tapi ya tetap Itu berarti yang namanya pesan batik. dari organisasi Ansor sendiri ya, Mbak? Betul. Oke. Ini ada terlihat juga nih, Mbak, yang buat batik ini Mbak Rura sendiri atau ada temannya, Mbak? Alhamdulillah untuk motif-motif khusus yang tidak bisa dikerjakan oleh beberapa teman saya, mungkin saya harus turun tangan sendiri seperti itu karena ada pola-pola yang cukup rumit saat membuat inilah logo seperti itu. Jadi kan kebanyakan untuk pembatik itu kan usianya udah ini Mbak ya, udah lansia dan mereka sangat senior sekali seperti itu. Itu ada berapa orang, Mbak, yang bantu Mbak Rura sendiri buat batik ini? Beberapa orang sih Mbak, enggak banyak, tapi ya ada yang dibawa ke rumah-rumah gitu, ke rumahnya sendiri biasanya. Itu dari lingkungan sekitar rumahnya Mbak Rura sendiri? Iya, sampai tetangga-tetangga desa. Oke, itu berarti sudah bisa mengurangi pengangguran apa belum, Mbak? Ya, alhamdulillah lumayan lah Mbak, tapi juga belum begitu maksimal. Oke, untuk berarti sudah mulai ya, membuka lapangan pekerjaan ya? Ya, alhamdulillah memang usahakan, memang kita harus bermanfaat bagi orang lain ya Mbak. Benar banget. Mbak, ini tadi Mbak Rura juga bilang seorang tenaga pendidik ya atau guru. Nah, untuk cara membagi waktunya sendiri gimana Mbak antara membatik sama ngajar? Membagi waktunya ini sulit untuk diceritakan Mbak ya, yang penting dijalani. Saya itu tipe orang yang tidak pernah memikirkan besok itu harus gimana, tapi apa yang terbaik untuk saya lakukan detik ini pasti akan saya lakukan. Jadi bila dipikirkan itu kayak harus mengajar di 3 sekolahan, lalu juga malamnya harus mengajar di Madin, tapi tetap harus membuat batik juga, mendesain seperti itu. Tapi insya Allah ya dengan berkat dukungan keluarga dan juga pertolongan dari Allah tentunya, insya Allah kita akan tetap eksis seperti itu Mbak. Intinya ikuti alur saja ya Mbak? Iya. Oke. Tadi kan ada beberapa orang ya Mbak yang bantu Mbak Rura sendiri buat menyelesaikan batik-batik itu. Terus satu motif atau satu pesanan bisa sampai 2 bulan. Nah umumnya biasanya 1 bulan itu dari Muzi Collection sendiri ini bisa menghasilkan berapa kain Mbak? Kalau misalnya desainnya sama Mbak, desainnya sama, mereka meminta desain yang sama, itu biasanya 2 bulan bisa udah dapat 10 atau 15 batik seperti itu. Kalau memang harus, iya per kain. Kalau memang harus yang limited edition, jadi kan satu desain, satu produk, dan nggak mau sama dengan yang lain. Itu mungkin yang tingkat kesulitannya dan harus memberikan waktu, estimasi waktu yang lumayan panjang. Agak dan kesabaran juga. Oke, karena memang tergantung kerumitan juga ya Mbak ya? Betul. Oke. Mbak, untuk pemesanan sendiri ini saat ini sudah dari mana saja Mbak? Pesanannya itu, jadi karena memang iklannya dari online, pemesanannya ya inilah Mbak, masih di sekitar lingkungan Jawa. Tapi untuk dulu memang ada ya beberapa ini orang yang berpengaruh seperti itu. Kita bisa membuatkan mereka desain seperti itu Mbak. Itu sudah dari sampai luar Sidoarjo ya Mbak? Sebenarnya kan gini Mbak, saya ini istilahnya ikut orang ya, ikut Pak D, namanya Pak D Harun. Dia orang yang sangat profesional dan orang yang sangat intens di dalam dunia perbatikan itu. Di situ saya diajarkan ilmu ini dan beliau sudah memiliki channel-channel khusus untuk penggemar batik-batik. Bahkan itu pernah ya kayak ada dubes Prancis seperti itu pernah saya buatkan, dan alhamdulillah ya beberapa inilah petinggi-petinggi seperti itu. Oh, udah merambah ke tingkat pejabat juga ya? Alhamdulillah, karena memang saya mulai mendesain ya. Mulai mendesain itu sudah mulai tahun 2006 saat saya lulus SMA itu ya. Langsung kayaknya. Itu udah cukup lama ya?
Iya, mulai dari ini. Tapi untuk kesehariannya kan itu tadi Mbak, untuk kesehariannya udah setiap hari bergelut, udah lihat orang ini batik, orang udah ini Mbak. Jadi kayaknya belajar batik itu mulai bangun tidur waktu kecil Mbak. Udah dari lahir. Iya. Nah, kayaknya hamil pun ibu juga sedang batik, jadi kayaknya aduh edukasi tentang batik itu mulai dari perut kayaknya Mbak. Dari belum lahir udah mengenal batik. Karena memang Mbak Ibu ini pembatik. Oke, untuk pemesanannya tadi kan juga udah merambah ke pejabat-pejabat juga ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah. Untuk harga yang ditawarkan sendiri ini berapa sih Mbak? Di kami Mbak, ini apa itu sekitar 350 untuk yang standar atau untuk yang digunakan seragam. Itu sesuai ukuran? Iya, sesuai ukuran. Ya, ukuran kain yang atasan, Mbak. Jadi kayak hem gitu. 215 kali 115. Itu harganya berarti tergantung kesulitan juga ya? Betul. Dan maksimalnya sih ya sampai jutaan, Mbak. Sulit-sulit kalau ngerjainnya sampai bulan-bulanan itu kan. Oke. Oke, Mbak, kita masih banyak nih yang nanti akan kita tanyakan, tapi kita break dulu ya. Iya, silakan. Oke, pemirsa Modu TV Nusantara, untuk pembahasan terkait batik tulis halus asal Sidoarjo ini kita masih banyak lagi yang akan kita bahas dengan beliau Mbak Umi Lailatul Masruro, seorang perajin batik tulis Musi Collection. Namun akan kita lanjutkan setelah jeda iklan yang berikut ini. Baik, pemirsa Modu TV Nusantara, kita masih kembali lagi di program Sapa Pagi, dan pagi hari ini kita membahas tema terkait melestarikan batik tulis halus asal Sidoarjo bersama dengan beliau Mbak Umi Lailatul Masruro atau yang akrabnya disapa Mbak Ruro, seorang perajin batik tulis Musi Collection. Mbak Ruro. Oke, kita lanjut pembahasan yang tadi ya Mbak ya. Iya. Tadi sudah disampaikan bahwa harganya itu bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung dengan motifnya ya. Betul. Oke, untuk omsetnya per bulan berapa nih Mbak? Ya tergantung banyaknya pesanan Mbak. Kalau rata-rata ya sekitar inilah 2-3 juta. Itu dari berapa pesanan Mbak segitu Mbak? Ya, berapa pesanan? Kalau 1 bulan kan biasanya hanya selesai 5 atau 6 gitu Mbak. Nggak banyak juga sih. Loh, Mbak. Iya, barangnya sedikit, cuannya banyak. Nah, Iya, itu iya. berupa kain dengan omset Kain. itu atau masih kain Ya, aja? kalau nanti mau dijadikan busana atau apa itu tambah lagi Mbak jahitnya. Oke, Seperti tambah itu. lama. Iya, tambah uangnya juga tambah, waktunya juga nambah. Mbak, tadi kita berbicara tentang batik. Kita tahu juga ya bahwa Mbak Ruro ya, ini juga mempunyai usaha batik yaitu Musi Collection. Nah, itu adanya sejak kapan, Mbak? Jadi kalau untuk Musi Collection sendiri, kita dapat izin dari ini pemerintah setempat itu ya baru pandemi ini. Kita ngurus ke IMB-nya, itu baru pandemi ini, Mbak. Seperti itu. Masih awal sih Mbak, merintis. Masih baru ya? Iya. Oke. Tapi dengan omset segitu, usaha yang baru juga udah keren loh Mbak. Alhamdulillah dengan izin Allah. Nah, benar banget. Mbak, dengan omset segitu, pasti dengan pemasaran yang sudah banyak nih ya. Untuk metode pemasarannya sendiri seperti apa Mbak? Jadi karena kita memulainya usaha di masa pandemi, maka pemasarannya ya dengan online, Mbak. Online kayak status WA, TikTok seperti itu. Udah merambah ke marketplace kah, Mbak? Sementara ini masih belum. Oke, mungkin kedepannya ya nanti akan dibuka di Iya, doakan aja ya, Mbak. Oke, untuk sosial media nih Mbak, udah mulai merambah kemana saja Mbak? Sosial medianya yaitu tadi status WA, terus Instagram, TikTok, ya, Facebook seperti itu. Waduh, udah ke TikTok juga nih. Iya, malah di TikToknya itu yang ini Mbak. Oh, yang rame? Iya, karena kan apa ya, promosi sambil bercanda, sambil ini lucu-lucuan aja, terus kok banyak yang tertarik. Alhamdulillah. Biasanya di live TikTok itu ya? Iya. Oke Mbak,
Mungkin untuk akun sosial medianya nih, mungkin pemirsa di rumah ada yang penasaran sama batik tulis halus asal Sidoarjo, terutama dari Musik Collection sendiri. Mungkin bisa disampaikan untuk akun-akun sosial medianya. Ini aja Mbak, saya kasih yang kayak mungkin TikToknya aja ya. Oke. Pasukan, pasukan TikTok gitu aja. Oh, namanya itu? Iya, tapi isinya ya tetap batik. Oh, isinya batik tapi namanya pasukan TikTok. Iya, kalau nomor WA yang bisa dihubungi mungkin ini Mbak. Nah, kayak ini. Oke, mungkin bisa disebutkan Mbak? Iya, jadi nomor WA yang bisa dihubungi untuk Musik Collection batik tulis 0821 3148 9766. Oke. Iya, jadi untuk pemirsa Madu TV Nusantara di rumah yang penasaran nih dengan batik tulis halus asal Sidoarjo ya, karya dari Mbak Ruro dari Musik Collection, bisa tadi menghubungi nomor WA yang sudah disebutkan ya, dan mungkin nanti yang penasaran kira-kira seperti apa atau mau pesan seperti apa bisa langsung menghubungi nomor tadi ya Mbak ya. Iya, terima kasih. Mbak, berbicara tentang batik nih, kan kita tahu bahwa batik sendiri juga salah satu warisan kebudayaan di Indonesia. Dari Musik Collection sendiri, kira-kira sudah mendapat penghargaan belum terkait dengan batik? Untuk penghargaannya, jadi karena kita masih pemula ya Mbak, mungkin yang kemarin sempat mendapat rekomendasi untuk mewakili Sidoarjo di ajang Lomba Desain Batik Jawa Timur. Itu kapan Mbak digelarnya? Digelarnya itu bulan kemarin. Oh, sudah kemarin? Iya, udah kemarin, tapi sekarang udah ini. Hari kemarin itu pengumumannya. Dan alhamdulillahnya masih. Dan mohon maaf. Hasilnya gimana? Dan alhamdulillah masih belum beruntung. Oke, mungkin nanti di lain kesempatan bisa dicoba lagi Mbak, biar semakin berkembang batiknya, terutama batik tulis halus asal Sidoarjo ini ya. Oke, untuk ini kan kemarin masih gagal, kedepannya harapannya seperti apa Mbak Ruro sendiri? Kedepannya sih Mbak, untuk lomba-lomba itu kan ini ya, kita hanya istilahnya itu kalau bahasa Islamnya itu mentashekan ini karya kita kepada yang lebih profesional. Nah, seperti itu. Jadi kita itu hanya ingin mereka itu, oh ini kurang apa, ini kayak gimana, seperti itu. Jadi kita kelanjutannya itu bisa lebih memperdalam tentang batik. Itu aja Mbak. Oke Mbak, ini kan dari Mbak Ruro sendiri secara tidak langsung sudah melestarikan batik ya Mbak ya. Nah, alhamdulillah. Mungkin dari Mbak Ruro sendiri ada ajakan atau ada yang ingin disampaikan terutama untuk pemirsa Madu TV Nusantara di rumah yang mungkin dari kalangan generasi muda ya, seperti saya sendiri, untuk melestarikan batik itu seperti apa saja gitu dari Mbak Ruro-nya sendiri. Iya, terima kasih. Jadi untuk melestarikan batik yang paling gampang itu dengan cara membeli batik tulis. Tulis ya Mbak, asal daerah masing-masing. Itu akan memberikan kita support untuk kita terus bisa berkembang untuk melestarikan. Karena tanpa support dari masyarakat atau daya beli yang rendah, itu kita pengrajin juga ini mempengaruhi sekali. Untuk para generasi muda, kami harap mau melestarikan, karena ini benar-benar budaya yang sangat agung dari yang dimiliki oleh Indonesia yang harus kita pertahankan. Oke. Gitu. Oke, mungkin ada ajakan Mbak, mungkin untuk generasi muda ya, terutama dengan cara melestarikan batik bisa dibuat dengan pakaian, karena sekarang pakaian batik tidak hanya modelnya kemeja seperti itu aja ya Mbak, yang biasanya kalau kemeja itu identik dengan orang tua. Sekarang sudah banyak inovasi-inovasi baju batik ya. Betul. Oke. Jadi gimana Mbak? Dilanjut Mbak. Iya, jadi dicoba aja. Misalkan anak muda kan ini mudah bosen. Coba aja dibuat model kardigan atau shawl, atau mungkin bisa juga yang hijabers itu pakai hijab batik. Seperti itu. Bener, itu untuk saat ini masih jarang ya. Jadi mungkin bisa buat referensi baru untuk anak-anak muda ya. Iya. Dan alhamdulillah untuk yang di Musik Collection ini bisa menyediakan batik. Sebenarnya untuk bahas tentang batik
Gimana? Ya. Mm-mm. Jadi yang di Muji Collection ini bisa menyediakan batik, plus kalau mau matching dengan masker dan juga sepatunya sekalian. Waduh, Seperti sepatu itu. juga ada. Iya. Oke, keren. Jadi matching sama bajunya, sepatu batik. Oke Mbak, sebenarnya untuk pembahasan tentang batik kita masih banyak sekali ya yang ingin kita tanyakan, Terima tapi kita kasih. keterbatasan waktu. Sebelum kita Iya. mengakhiri obrolan Mbak, mungkin ada yang disampaikan untuk pemirsa Madu TV Nusantara di rumah terkait dengan batik, terutama upaya melestarikannya Mbak, silahkan. Iya, terima kasih. Jadi untuk pemirsa, seluruh pemirsa Madu TV, kami berharap semuanya tetap memakai batik. Yang kedua, tetap melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga, jangan pernah bosan dengan motif-motif batik. Karena kalau misalnya bosan, bisa request batik andalan di Muji Collection. Oke, karena sekarang sudah tidak ada alasan untuk malu Iya. mengenakan batik ya Mbak, karena sekarang batik juga Mau semakin gambar apa, kekinian. silakan. Seperti itu. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rurah untuk informasinya yang tadi yang sudah disampaikan. Semoga usaha batik Muji Koleksinya dapat semakin berkembang ya Mbak ya. Terima kasih, amin, amin. Iya, terima kasih atas waktunya Mbak Rurah. Selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Madu TV Nusantara, seperti itulah tadi ya, ternyata setelah kita mengenal lebih jauh tentang batik, itu ada banyak jenis batik ya, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Rurah terkait terutama untuk para anak muda ya, gimana cara melestarikan batik sendiri, terutama dari wilayah sekitar dulu. Nah, pemirsa Madu TV Nusantara, seperti itulah tadi pembahasan kita terkait dengan melestarikan batik tulis halus asal Sidoarjo. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk pemirsa Madu TV Nusantara di rumah. Dan akhirnya saya Rafika Pungki, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada salah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.